Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 daerah yang rawan kunjungan debt collector lapangan. Yang mana untuk daerah-daerah ini sudah dipastikan nih banyak debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang tersebar ya. Karena memang untuk daerah-daerah ini bisa dibilang nih daerah-daerah pusat kota besar sudah dipastikan nih. Untuk aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada debt collector lapangan ya, di daerah-daerah ini sudah dipastikan akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang keberadaan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal, dan mungkin kalian berada di daerah yang akan saya sebutkan kali ini, sudah dipastikan ya, atau kemungkinan kalian akan dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi tersebut. Namun ini berlaku atau hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada debt collector lapangannya ya. Kalau memang aplikasi tersebut itu tidak ada debt collector lapangannya, yang mau di daerah pusat kota besar pun, kalau tidak ada ya tidak akan ada debt collector lapangan ya. Jadi ini dikhususkan buat aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya. Lalu nih, untuk lokasi-lokasinya apa sajakah? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada daerah Jakarta, yang kedua ada Bogor, yang ketiga ada Depok, yang keempat ada daerah Tangerang, dan yang terakhir ada daerah Bekasi. Nah, kalau kalian lihat ya, daerah-daerah ini termasuk daerah Jabodetabek. Ya, sudah dipastikan kalau di daerah Jabodetabek itu pasti banyak debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang tersebar ya di sana. Karena memang nih, untuk daerah-daerah Jabodetabek ini termasuk daerah pusat kota besar yang mana banyak debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal ini tersebar di daerah sini ya. Dan biasanya juga nih, untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang debt collector lapangannya itu baru random atau belum merata, sudah dipastikan daerah Jabodetabek itu akan didahulukan dulu ya. Jadi kalau mungkin di daerah luar Jabodetabek itu memang belum ada debt collector lapangan. Nah, biasanya kalau untuk di daerah Jabodetabek biasanya sudah ada. Sebut saja seperti aplikasi Easy Cash ataupun Mau Cash, itu untuk debt collector lapangannya karena memang baru ya, mereka itu memiliki debt collector lapangan. Dan kalian juga pasti tahu ya, untuk keberadaan debt collector lapangan dari dua aplikasi tersebut itu tuh baru di daerah Jabodetabek. Namun itu juga keberadaannya masih random atau belum merata ya. Jadi walaupun sudah ada di daerah Jabodetabek, namun keberadaannya juga belum merata ya, masih random, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Nah, sudah dipastikan kalau di daerah luar Jabodetabek untuk keberadaan debt collector lapangannya tuh belum ada ya dari aplikasi-aplikasi ini. Karena untuk aplikasi pinjaman online legal yang memang baru memiliki debt collector lapangan, pasti mereka akan mendahulukan dulu di daerah-daerah ini ya, atau daerah Jabodetabek. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang memang debt collector lapangannya sudah cukup merata seperti Akulaku, Kredipo, ataupun juga Kredit Pintar, ini sudah dipastikan di daerah ini tuh ada debt collector lapangannya dan pasti akan datang ke rumah nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi pada intinya, daerah-daerah yang memang rawan kunjungan debt collector lapangan adalah daerah-daerah pusat kota besar ya, khususnya di daerah Jabodetabek. Ini sudah dipastikan debt collector lapangannya itu banyak tersebar dari aplikasi manapun. Nah, untuk di luar Jabodetabek, biasanya dari debt collector lapangan aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang masih random itu biasanya belum ada debt collector lapangannya ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang memang debt collector lapangannya sudah cukup merata pun biasanya di luar Jabodetabek juga banyak tersebar di daerah-daerah pusat kotanya ya. Kalau di daerah-daerah pedesaan itu memang jarang ada debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Namun di video kali ini bukan berniat saya untuk menakut-nakuti kalian yang mungkin sekarang kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ya. Ini hanya sekedar informasi saja agar kalian tuh tahu dan kalian tidak bertanya-tanya lagi tentang keberadaan debt collector lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang untuk di daerah-daerah yang rawan kunjungan debt collector lapangannya biasanya di daerah-daerah pusat kota besar atau di daerah-daerah Jabodetabek. Sudah dipastikan itu daerah yang awal atau mungkin akan didahulukan ya, ada debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal yang memang mungkin baru memiliki debt collector lapangan. Jadi daerah-daerah tersebut daerah-daerah yang pertama akan ada debt collector lapangannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.